Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pagi hari ini merupakan pertemuan yang kelima yang di sini saya akan coba menyampaikan terkait tentang sistem pembibitan tanaman kelapa sawit. Kenapa ini perlu kita bahas? Eh, Bibit merupakan faktor pendukung awal yang nantinya akan mendukung pertumbuhan bibit di lapangan dan juga yang pastinya akan berpengaruh terhadap produksi yang akan dihasilkan sehingga bisa sesuai yang kita harapkan apabila bibit yang kita gunakan itu adalah bibit yang berkualitas dan bibit yang bagus. Pembibitan tanaman kelapa sawit ini ada dua bentuk ataupun dua sistem. Yang pertama itu tahap ganda ataupun double stage system. Eh, Pada tahap ganda ini pengerjaannya itu dilakukan dua tahap. Yang pertama itu ada pre-nursery dan ada main-nursery. Nah, di sistem pembibitan tahap ganda ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya adalah pengawasan bibit itu lebih mudah. Nah, di dalam tahap ganda ini ada yang disebut dengan pre-nursery. Di pre-nursery ini tidak begitu membutuhkan luasan lahan yang begitu luas sehingga proses pelaksanaan pengawasan bibit baik itu pengawasan hama, kemudian juga pemenuhan air, penyiraman dan juga pengendalian gulma akan mudah kita lakukan. Kemudian pelaksanaan bibit itu penanamannya selama 3 bulan sehingga ada waktu kita, jeda waktu kita untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk memasuki periode pembibitan yang utama ataupun di minor seri. Sedangkan kekurangan dari bentuk ataupun sistem pembibitan tahap ganda ini adalah adanya penambahan biaya. Di dalam pre-nursery-nya biasanya kita menggunakan polybag, kemudian juga ada penggunaan naungan. Nah, dalam membuat proses naungan ini juga membutuhkan biaya sehingga akan menambahkan cost dalam proses pelaksanaan pembibitan tersebut. Kemudian pemindahan ke pembibitan utama harus hati-hati. Ini juga sangat berpengaruh nantinya apabila terjadi kesalahan yang kita lakukan ataupun yang kita kerjakan sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan bibit di minor seri nantinya. Salah satu contoh kesalahan itu biasanya adalah terjadinya akar yang putus saat proses pemindahan dari nursery ke minor seri sehingga bisa menyebabkan transplanting shock ataupun tanaman itu nanti akan stres sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di pembibitan utama ataupun minor seri. Ini merupakan contoh bentuk eh, pembibitan yang dilakukan sebanyak dua tahap ataupun tahap ganda. Yang pertama ini adalah persiapan yang disebut dengan nursery-nya, artinya polybag, kita menggunakan polybag kecil dan dalam bentuk seed bag. Kemudian ini bibit tanaman yang sudah berumur 3 bulan. Nah, ini baru bentuk pembibitan di minor seri ataupun pembibitan utama. Kemudian sistem pembibitan tahap tunggal. Tahap tunggal ini artinya berarti proses pelaksanaannya itu hanya dilakukan selama satu tahap, hanya satu tahap. Kecambah itu langsung ditanam ke polybag yang besar, 45 kali 50 cm biasanya. Kemudian dalam proses ini tidak memerlukan bedengan ataupun naungan, sehingga biaya juga lebih tidak begitu banyak membutuhkan biaya. Kemudian adanya kekhawatiran terjadinya transplanting shock, artinya apabila dilakukan dua tahap tadi eh, saat proses pemindahan dari pre-nursery ke nursery itu dikhawatirkan terjadi kesalahan proses pelaksanaan pemindahan bibit sehingga terjadilah akar-akar yang putus ataupun media tanahnya itu pecah sehingga bisa menimbulkan stres tanaman pertumbuhan bibit tanaman di nursery ataupun di pembibitan utama. Tidak memerlukan biaya tenaga kerja yang menambah biaya kerja dalam proses transplanting bibit. Kemudian pertumbuhan bibit apabila pertumbuhan bibit bagus ataupun maksimal, tidak ada terhambat pada umur 10 bulan bibit sudah bisa kita pindah tanamkan ke lapangan. Kemudian kekurangan dari tahap tunggal ini kecambah harus cepat ditanam sehingga dalam prosesnya
kita harus lebih awal itu kita menyediakan prasarana untuk pembibitan. Semuanya harus kita redikan, baik itu lahan, kemudian juga media, kita langsung isi ke polybag, sehingga di saat kecambah yang sudah kita pesan itu datang ataupun sampai, sehingga langsung kita tanam. Kemudian pengawasan selama 3 bulan membutuhkan biaya yang besar. Artinya dalam selama 3 bulan bibit dari 0 sampai 3 bulan itu dalam kondisi bibit yang masih rawan, sehingga pengawasan itu harus benar-benar intensif, baik itu dalam pemenuhan air, kemudian pengendalian hama penyakitnya, begitu juga dalam eh, pengendalian gulmanya. Kemudian waktu persiapan areal, saluran prasarana itu menjadi lebih singkat. Artinya harus lebih awal kita kerjakan, kita siapkan semuanya, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam tahap pembibitan, baik itu polybagnya, media, harus kita redikan terlebih dahulu, sehingga barulah kita melakukan proses penanaman atau melakukan proses pemesanan kecambah. Baik, itu mungkin kurang lebih terkait sistem pembibitan kelapa sawit, kekurangan dan kelebihan dari sistem tahap ganda dan tahap tunggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.